Suatu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, beliau diminta oleh suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah SAW ada kelebihan rezeki. Karena ketika itu 3 hari 3 malam Sayyidatina Fatimah dengan suaminya tidak ada yang dimasak di rumahnya. Maka berjalanlah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ke rumah abahnya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah, maka kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Az-Zahra, "Wahai ayahanda, adakah makanan yang kau simpan hari ini? Karena di rumah saya tidak ada yang saya masak." Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka perutnya dan menunjukkan kepada putrinya, "Wahai putriku, lihatlah apa ini." Maka kemudian Sayyidatina Fatimah melihat ada batu-batu kerikil yang mengganjal perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai putriku, abahmu ini sudah 1 minggu tidak pernah makan, tidak ada dimasak oleh bunda engkau." Maka kemudian tidak lama dari itu datanglah seseorang membawa kambing kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, ini ada rezeki datang baru saja. Apakah engkau sudi menerima ini? Tetapi aku tawarkan engkau ini 5 perkara, 5 ucapan, 5 wirid, 5 bacaan. Kalau engkau membaca 5 wirid ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusanmu. Allah akan berikan engkau ini rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Maka kemudian Sayyidatina Fatimah mengatakan, "Wahai abah, aku lebih suka menerima 5 amalan itu daripada kambing ini." "Apakah itu?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah setiap selesai salatmu, wahai putriku, ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin." Maka ini bacaan disebut dengan tasbih Fatimah atau zikir Fatimah atau wirid Fatimah. Maka kemudian Sayyidatina Fatimah dengan gembira pulang membawa 5 amalan ini. Kemudian suaminya, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sedang duduk di depan pintu rumahnya, melihat daripada istrinya Sayyidatina Fatimah datang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Tetapi nampak kegembiraan di wajah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Wah istriku, apa yang kau bawa? Adakah beras, makanan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Wahai suamiku, aku diberi 5 amalan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan ini setiap selesai sholat kita, maka Allah SWT akan permudah segala urusan kita." "Apa amalan itu?" kata Sayyidina Ali. Lalu kemudian diberitahu oleh Sayyidatina Fatimah. Lalu kemudian diamalkanlah amalan itu setiap mereka selesai sholat. Masya Allah, dalam kitab Durratun Nasi dijelaskan, tiba-tiba gilingan gandum daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha mutar sendiri dan mengeluarkan gandum yang tidak pernah berhenti-henti. Maka datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat keadaan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada itu batu, "Wahai batu, berhentilah." Maka Nabi sabdakan, "Sekiranya aku tidak mengatakan batu ini berhenti, maka gilingan gandum ini akan terus mutar sampai hari kiamat." Masya Allah, gandum di dalam satu riwayat dikatakan sampai penuh gudang itu dengan gandum yang keluar dari gilingan gandum Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka amalan ini siapapun yang baca, siapapun yang amalkan, dan alhamdulillah insyaallah semenjak saya dapatkan ijazah ini amalan, ya, beberapa puluh tahun yang lalu sampai detik ini pun Allah Subhanahu wa taala memberikan
urusan-urusan kita, dalam urusan keduniaan, dalam urusan rezeki Allah permudah.